Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 30 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kami, agar kami menang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Kepada Saudari Velin, kami persilahkan. Selamat pagi, saya ucapkan untuk kita semua. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 30 Mei berjudul, Dalam Kuasa Kristus yang Mengalahkan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Selama kita berada di dunia, kita akan bertemu dengan pengaruh yang merugikan. Akan ada provokasi untuk menguji kesabaran, dan dengan memenuhi ini dalam roh yang benar, maka kasih karunia Kristiani dikembangkan. Jika Kristus tinggal dalam kita, kita akan menjadi sabar, baik hati dan menahan diri, ceria di tengah resah dan gangguan. Hari demi hari dan tahun demi tahun kita akan menaklukkan diri sendiri dan tumbuh menjadi kepahlawanan yang mulia. Ini adalah tugas yang diberikan kepada kita, tetapi itu tidak dapat dicapai tanpa bantuan dari Yesus, keputusan yang tegas, tujuan yang teguh, kewaspadaan yang terus-menerus, dan doa yang tak henti-hentinya. Masing-masing memiliki pertempuran pribadi untuk dilawan. Bahkan Tuhan pun tidak dapat membuat karakter kita mulia atau hidup kita berguna, kecuali kita menjadi rekan kerja dengannya. Mereka yang menolak perjuangan kehilangan kekuatan dan sukacita kemenangan. Kebahagiaan sejati akan menjadi hasil dari setiap penyangkalan diri, setiap penyaliban diri. Satu kemenangan dimenangkan, berikutnya lebih mudah didapat. Allah ingin semua diselamatkan. Manusia memiliki terang dan kesempatan, dan jika dia mau mengembangkannya, dia dapat mengatasinya. Ketika seseorang dengan sungguh-sungguh terlibat hari demi hari dalam mengatasi kekurangan dalam karakternya, dia menghargai Kristus di dalam keabah jiwanya. Terang dari Kristus ada di dalam dia. Di bawah sinar terang dari cahaya wajah Kristus, seluruh keberadaannya menjadi terangkat dan dimuliakan. Dia memiliki kedamaian surga dalam jiwanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam ayat inti renungan hari ini, Yesus berkata, Yohanes 16 ayat 33 yang berbunyi, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Ayat ini adalah ayat terakhir dalam Yohanes pasal 16. Dan sesudah ini, Yesus berdoa kepada Bapanya, sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 17. Karenanya, apakah maksudnya saat Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu"? Saat Yesus berkata, "Semuanya itu", artinya semua yang Yesus sampaikan kepada para murid dalam Yohanes pasal 14, 15, dan 16
yaitu tentang Roh Kudus yang adalah Sang Penghibur. Yohanes pasal 13 adalah makan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Dan setelah Yudas keluar dan pergi, Yesus mulai berbicara kepada 11 orang muridnya dan berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu." Yohanes 13 ayat 33. Dan kemudian untuk menghibur para muridnya, Yesus mulai menjelaskan tentang penghibur mulai dari Yohanes pasal 14, 15, dan 16. Dan di akhir penjelasan Yesus dia berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku." Damai sejahtera itu bukan di dalam oknum lain yang Trinitas sebut dengan istilah Allah Roh. Oh, bukan. Damai sejahtera itu ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." Yang mengalahkan dunia adalah Yesus Kristus dan bukan Allah Roh. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 152 paragraf 2. Selama kita berada di dunia, kita akan bertemu dengan pengaruh yang merugikan. Akan ada provokasi untuk menguji kesabaran, dan dengan memenuhi ini dalam roh yang benar, maka kasih karunia Kristiani dikembangkan. Jika Kristus tinggal di dalam kita, kita akan menjadi sabar, baik hati, dan menahan diri, ceria di tengah resah dan gangguan. Kita bisa menang dalam menghadapi pengaruh yang merugikan, menang atas provokasi yang menguji kesabaran hanya bila Kristus tinggal di dalam kita. Sebab memang di dalam Yesuslah damai sejahtera, dan Yesuslah yang telah mengalahkan dunia. Tidak sampai di situ, renungan hari ini juga menyatakan dalam Radiant Religion halaman 152 paragraf 2 berkata, "Hari demi hari dan tahun demi tahun, kita akan menaklukkan diri sendiri dan tumbuh menjadi kepahlawanan yang mulia. Ini adalah tugas yang diberikan kepada kita, tetapi itu tidak dapat dicapai tanpa bantuan dari Yesus. Kita tidak bisa menang di luar Yesus, sebab memang di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi meskipun demikian, kita harus menjadi rekan kerja Yesus. Artinya, meski Yesus yang mengerjakannya, tapi kita masih punya peranan, yaitu mengambil keputusan yang tegas untuk menerima Kristus di dalam kita, bertujuan teguh untuk tetap di dalam Yesus, waspada dan berdoa agar kita tetap di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sebab kita semua diberikan kuasa untuk memilih. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 319, paragraf 2, berbunyi, "Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan." Ini adalah perkataan Kristus. Karenanya, mau melawan pencobaan, mau menang atas dosa, tidak ada jalan lain selain daripada terima Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Renungan hari ini berkata, selama kita berada di dunia, kita akan bertemu dengan pengaruh yang merugikan serta provokasi. Tapi untuk menang menghadapi itu semua, bukan dengan menghindarinya. Contoh nyata adalah pengalaman Yusuf dan Daniel. Mereka menang bukan karena mereka pergi tinggalkan Mesir dan Babel, tapi karena mereka tetap berada di Mesir dan Babel. Gospel Workers tahun 1915 halaman 477 paragraf 1 berkata, "Pelajari sejarah Yusuf dan Daniel. Tuhan tidak mencegah persengkongkolan orang yang berusaha mencelakakan mereka, tetapi Dia membuat semua alat ini bekerja demi kebaikan bagi hamba-hambanya yang di tengah pencobaan dan konflik mempertahankan iman dan kesetiaan mereka." Yusuf dan Daniel menang di tengah-tengah pencobaan dan konflik, dan itu karena Kristus. Reflecting Christ halaman 319 paragraf 4 berkata, "Di segala zaman, Roh Kristus yang ada di dalam mereka
telah menjadikan anak-anak Allah yang sejati menjadi terang bagi orang-orang dari generasi mereka. Yusuf adalah pembawa terang di Mesir. Dalam kemurnian dan kebajikan serta kasihnya yang berbakti, ia menyatakan Kristus di tengah-tengah bangsa penyembah berhala. Yang ditandai kuning, Nyonya White kutip dari 1 Petrus 1 ayat 11. Yusuf menjadi terang dan menang karena Yusuf memiliki Roh Kristus di dalam dirinya. Hal yang sama terjadi dengan Daniel. The Youth Instructor, Agustus tanggal 17 tahun 1899, paragraf 7 yang berbunyi, "Tetapi jika kita berusaha untuk menekan kecenderungan jahat, jika kita bersedia dikendalikan oleh Roh Kristus, kita diubahkan. Kita mengambil kuk Kristus ke atas kita dan belajar jalannya. Dengan demikian, kita menjadi kuat, seperti halnya Yusuf, Samuel, dan Daniel." Karenanya, agar kita menang sebagaimana Yusuf, Samuel, dan Daniel, kita perlu Yesus. Kemenangan hanya kita dapat di dalam Yesus, sebab Dialah yang telah mengalahkan dunia. Dan Yesus hadir oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur. Sebab Yesuslah Sang Penghibur. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 20 tahun 1892, paragraf 22, berbunyi, "Karena dengan iman kita memandang kepada Yesus, iman kita menembus bayang-bayang, dan kita memuja Allah atas kasih-Nya yang luar biasa dalam memberi kita Yesus Sang Penghibur." Yesuslah Sang Penghibur yang sejati, saudaraku dalam Tuhan. Tidak ada penghibur yang seperti Yesus. Di dalam Yesus kita memiliki kuasa untuk menang, sebab dalam Dia ada damai sejahtera, dan Dialah, yaitu Yesus, yang telah mengalahkan dunia. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kemenangan yang dapat kami terima bila mana kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Dan oleh karena itu ya Bapa, penting bagi kami untuk menerima Dia dalam hati ini oleh kehadiran Roh Kristus. Sebagaimana Yusuf, Samuel, dan Daniel, mereka menang karena Kristus tinggal dalam mereka. Demikian juga kami dapat menang bila mana Kristus tinggal dalam kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan kami, agar kami menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter. Dan bila mana Engkau datang kedua kali, kami layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.